Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa. Teman-teman, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini sudah mengumpulkan kami di ibadah online hari ini, Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkati guru sekolah minggu yang memberikan firman kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni,
yang murni, Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar tertanam dalam hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk, jangan ada yang makan, jangan ada yang tiduran, jangan ada yang main HP. Ayo dengan sungguh-sungguh kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, di sini kakak punya judul Kemenangan Raja Yosafat. Takut akan Tuhan membuat kita percaya pada rencananya. Bahan Alkitabnya 2 Tawarik 20. Dan sini kakak akan baca dulu bahan Alkitabnya 2 Tawarik 20 ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, di sini dikatakan bahwa di mana pada waktu itu datang beberapa orang memberitahu Raja Yosafat bahwa ada suatu laskar besar atau pasukan yang sangat besar ingin menyatakan perang terhadap Raja Yosafat. Nah, pada waktu itu Raja Yosafat sangat ketakutan karena pasukan musuh lebih besar daripada pasukan Raja Yosafat, adik-adik. Nah, setelah itu Raja Yosafat sangat ketakutan sehingga dia segera memanggil seluruh bangsa untuk mencari pertolongan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, memuji nama Tuhan serta berpuasa. Nah, lalu Raja Yosafat terus berdoa, katanya, Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, tolong selamatkan kami karena kami tidak akan mampu melawan pasukan musuh. Nah, pada waktu itu dia terus berdoa, adik-adik, terus berdoa, terus menyembah Tuhan. Nah, sehingga roh Tuhan turun atas seorang pria yang bernama Yahaziel. Dia berseru. Ayo adik-adik kita baca ayat yang ke-15. Ini kata Tuhan kepada Raja Yosafat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Itu yang Tuhan katakan melalui Yahaziel ini tadi. Tuhan bilang, jangan takut. Bukan kamu yang akan melawan mereka, bukan kamu yang akan berperang melawan pasukan musuh, tetapi Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Nah, setelah Raja Yosafat merenungkan apa yang Tuhan katakan melalui Yahaziel, adik-adik, dia langsung berlutut menyembah Tuhan, dia langsung mengucap syukur
sehingga pasukannya juga melakukan hal yang sama. Mereka bersyukur dan menyembah Tuhan, adik-adik. Nah, keesokan paginya mereka maju hendak berangkat. Berdirilah Raja Yosafat dan katanya, "Hai Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh." Nah, itulah yang dikatakan Raja Yosafat kepada pasukannya, "Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan tetap teguh." Nah, pada waktu mereka sedang berjalan, Raja Yosafat menunjuk beberapa penyanyi berpakaian jubah suci memimpin pasukan, karena Yosafat percaya pada rencana Tuhan, bukan rencana yang dia buat sendiri. Nah, para penyanyi pun terus bernyanyi dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang gak pernah meninggalkan mereka. Saat mereka terus memuji Tuhan, sesuatu yang benar-benar ajaib terjadi, adik-adik. Pasukan yang tadinya mau menyerang Raja Yosafat, malah mereka sendiri yang saling berantem gitu. Mereka sendiri yang saling berperang gitu. Musuh itu sendiri yang saling berperang, sehingga mereka semua terbunuh. Dan pada waktu Raja Yosafat dan pasukannya tiba di medan perang, mereka melihat bahwa musuhnya telah terbunuh, dan disitulah Raja Yosafat mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu adik-adik. Makanya adik-adik, kita harus takut akan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita harus percaya pada rencana Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak mau bilang ke adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Seperti saat ini lagi ada virus corona, dan kita belum bisa bebas kemanapun, kita belum bisa jalan-jalan, kita belum bisa bertemu teman kita belum bisa sekolah. Nah, kakak yakin adik-adik pasti sangat merindukan hal-hal seperti itu. Kakak juga sama, kakak rindu sama teman-teman kakak, tapi kakak belum bisa bertemu dengan mereka. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk terus berdoa agar virus corona lenyap dari bumi ini, agar kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita, agar adik-adik bisa sekolah lagi, bertemu teman-teman adik-adik, bertemu guru-guru adik-adik. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, dimana pada hari ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, beri mereka kesehatan, umur yang panjang, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah kami Tuhan yang pada saat ini masih mengajar kami secara online Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi kesabaran kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Bapak Oma, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu kami, Engkau berkati, buatlah pelayan mereka semakin hari semakin luar biasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, baik itu pemimpin yang tertinggi hingga terendah Tuhan, Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan, Kau jamah mereka, Kau sembuhkan segala penyakit mereka. Dan kami perkatakan kepada virus corona, diam dan tenanglah. Kami juga berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri, untuk diri teman-teman kami. Kau berkati tumbuh kembang kami Tuhan, Kau berkati studi kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang pintar, jadikan kami anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya.